Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia pasti menginginkan ketentraman, kedamaian, bahkan keselamatan. Ketenangan, ketentraman, kedamaian tak akan pernah disebabkan karena harta. Begitu pula tak akan pernah disebabkan karena pangkat dan jabatan. Tak satu pun ayat ataupun hadis yang menjelaskan bahwa pangkat bisa menjadikan seseorang tenang. Harta yang banyak bisa menjadikan seorang bahagia. Rumah yang mewah bisa menjadikan seseorang itu tenang dan tentram serta damai. Tidak ada ayat yang menjelaskan, tidak ada hadis yang menjelaskan. Yang ada kepastian dari Allah yang bisa menjadikan seseorang tenang adalah zikrullah. Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah bisa tenang hatinya, bisa damai hatinya, bisa tentram hatinya. Mungkin dalam realita dan kehidupan kita ada orang yang mengaku sudah berzikir. Saya ini sudah wirid ini, sudah wirid itu. Tetapi kenapa ketenangan tak ujung ada di dalam diri saya? Saya ini setiap habis sholat, sudah wiritan A, sudah wiritan B. Macam-macam wiritan sudah diwirid. Tapi kenapa saya sering masih marah-marah? Sama istri sering marah, sama anak sering marah, sama suami sering marah, yang atasan kepada bawahan gak cocok sedikit marah, dengan tetangga marah, dengan teman marah. Padahal saya sudah berzikir. Padahal habis sholat saya sudah berusaha untuk wirid ini, wirid itu. Tetapi kenapa dalam kenyataan yang namanya ketentraman dalam hati saya jarang Allah wujudkan? Yang sering gundah gulana terjadi, yang sering kekacauan akal, kekacauan hati, marah-marah sering terjadi. Saudaraku ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persoalan seperti itu, para ulama sufi menjawabnya. Zikir kalau hanya zikir bil lisan, maka tak akan pernah bisa menjadikan hati tenang. Makanya para ulama sufi memetakan zikir itu ada beberapa unsur. Zikir unsur yang pertama lisan, yang disebut adzikru bil lisan. Unsur zikir yang kedua al-qalbu, yang disebut adzikru bil janan atau adzikru bil qalbi, zikir di hatinya. Dan yang ketiga adzikru bil dzauq, zikir dengan rasanya. Kalau hanya zikir dengan lisannya, jangan pernah berharap ketenangan itu terjadi. Kalau hanya zikir dengan lisannya, jangan pernah berharap yang namanya kedamaian di hati akan terwujud. Kenapa? Tentram itu di hati,
damai itu di hati, bahagia itu di hati. Karena tentram itu di hati, damai itu di hati, maka deterjennya harus di hati. Deterjen apa? Deterjen penyakit hati. Karena yang sering menjadikan orang tidak tenang itu adalah penyakit hatinya. Ada kalanya berupa sombong, ada kalanya berupa iri, ada kalanya berupa ingin dipuji, ada kalanya berupa marah-marah, ada kalanya berupa prasangka jelek. Sombong di hati, iri atau hasad di hati, benci kepada sesama di hati, prasangka jelek atau suudzon di hati. Semuanya itu di hati, bukan di lisan. Kalau penyakitnya tuh di hati, kalau penyakitnya tuh di sini, kenapa yang membersihkan itu di lisannya? Zikir di lisan tak akan pernah membersihkan penyakit hati yang berkaratan. Sehingga ada salah seorang ulama sufi membuat syair. Romo Yai Alif Muhammad Imam Syafi'i, mursyid Thariqah dan hakikat. Beliau membuat syair, zikir di lisan, kependengaran untuk menghafal dan memfasihkan, namun tak mampu untuk membersihkan penyakit hati yang berkaratan, penyakit hati yang berkaratan. Zikir di lisan kependengaran, lisannya berbunyi, telinganya dengar. Sungguh tak akan pernah bisa membersihkan penyakit hati yang berkaratan. Agar penyakit hati itu hilang, sehingga yang namanya ketentraman, kedamaian itu terwujud di diri, maka hati harus zikrullah dengan baik dan benar, tepat pada tempatnya. Ketika hati zikrullah dengan baik dan benar, tepat pada tempatnya, insya Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu terjadi, maka ketentraman, kedamaian akan Allah berikan kepada diri. Sehingga dalam 24 jam diri enjoy menghadapi ketentuan Allah. Dalam 24 jam diri diberi ketenangan, kebahagiaan, dan insya Allah selanjutnya akan diberi keselamatan dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan